Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasari. Saya dari kelas 12 CPD 1. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai fitur-fitur yang ada di cPanel. cPanel merupakan kontrol panel website yang berbasis Linux. cPanel ini menyediakan antarmuka yang memudahkan pengguna dan dilengkapi dengan fitur-fitur yang memudahkan pengaturan website. Sebelum kita mulai untuk melihat fitur-fitur yang ada di cPanel, langkah pertama yang kita lakukan adalah masuk ke halaman cPanel. Untuk masuk ke halaman cPanel, kita harus memasukkan username, kemudian password, dan login. Berikut adalah tampilan dari kontrol panel. Di sidebar sebelah kiri terdapat dua icon. Kedua icon ini memiliki fungsi masing-masing. Home akan membawa kita ke halaman utama cPanel, sedangkan User Manager yaitu untuk menambahkan satu maupun lebih user yang dapat mengakses halaman cPanel. Kemudian kita beralih pada sidebar sebelah kanan. Pada sidebar sebelah kanan ini terdapat General Information dan Statistik. Di sini ditampilkan tentang informasi umum tentang siapa admin yang mengurus website tersebut. Selain itu, di sini juga terdapat informasi berapa saja memori yang sudah kita gunakan. Seperti namanya, General Information, yaitu kolom ini berisi informasi umum seperti nama user admin, nama domain, dan sebagainya. Dengan melihat kolom informasi ini, kita dapat menemukan informasi umum yang mungkin kita butuhkan untuk berbagai keperluan. Sini ada current user. Current user ini untuk menampilkan informasi nama user yang terdaftar sebagai admin cPanel. Kemudian ada primary domain. Primary domain ini adalah informasi yang berisikan nama domain yang kita daftarkan. Kemudian di sini ada share IP address. Share IP address ini kita dapat menggunakannya untuk alternatif pengaksesan website. Kemudian ada home directory. Ketika menuju home, kita akan dibawa ke directory ini. Kemudian last login IP address. Kolom informasi ini dapat kita gunakan untuk memantau di mana dan siapa yang mengakses cPanel kita saat terakhir digunakan. Selanjutnya ada theme dan server information. Theme ini sebagai petunjuk tentang tema apa yang sedang aktif, sedangkan server information berisikan informasi tentang detail server yang kita gunakan. Kemudian kita lanjut ke statistik. Kita dapat memantau beberapa data statistik semisal jumlah memori yang terpakai dari keseluruhan server. Kita juga dapat melihat jumlah bandwidth yang telah kita pakai. Kemudian data ini sangat membantu kita dalam mengatur ruang penyimpanan di server yang kita gunakan. Di sini ada aliases, add-on domains,
kemudian ada this usage, kemudian ada MySQLi, PostgreSQL, bandwidth, subdomain, email account, mailing list, kemudian autoresponders, kemudian forwarders, kemudian ada email filter, ada pp account, MySQLi database, PostgreSQL database, dan sebagainya. Kemudian kita beralih pada cPanel. Control panel menyediakan beragam fitur yang memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama itu ada file. Menu files ini dapat kita gunakan untuk mengatur file-file yang ada pada cPanel. Nah, ini bisa juga digunakan untuk mengatur FTP. Kita juga dapat melakukan backup data melalui fitur ini. Di sini ada file manager. File manager ini digunakan untuk mengatur file atau bisa juga digunakan untuk tempat upload file tema website kita. Kemudian ada image ini itu pengaturan untuk mengolah gambar melalui cPanel. Kemudian ada direktori privasi. Direktori privasi ini untuk menjaga keamanan sebuah folder dengan cara menambahkan username dan password di folder yang akan dilindungi. Dan kemudian ada disk usage, di mana ini merupakan tempat yang paling tepat untuk memonitor memori disk yang masih tersisa. Kemudian kita beralih pada FTP account. FTP account ini dapat menambah atau mengurangi akun FTP. Ini juga ada web disk, di sini juga ada FTP connection, yaitu tempat melihat akun FTP yang sedang aktif mengakses cPanel. Kemudian ada backup. Backup itu untuk membuat cadangan data agar bisa digunakan ketika di kemudian hari terdapat masalah yang menyerang pada file-file website kita. Kemudian ada backup wizard, tempat di mana kita dapat melakukan backup ataupun mengembalikan file-file website dengan cepat dan mudah dilakukannya. Kemudian selanjutnya kita beralih pada jet backup. Nah, fitur ini dapat kita manfaatkan untuk menghubungi web hoster jika kita ingin menanyakan tentang kendala yang kita alami, pembayaran yang terjadi masalah, dan maupun yang lainnya. Ada full account backup, file backup, Chrome job backup, database, email backup, NetSuite, settings, dan yang lainnya ya. Kemudian kita beralih pada database. Database ini di sini kita dapat membuat sebuah website yang berbasis database melalui cPanel. Database merupakan kumpulan data yang terorganisir. Umumnya disimpan dan diakses secara elektronik dari sistem komputer. Sifatnya yang kompleks membuat diperlukannya sebuah aplikasi yang dapat diandalkan untuk mengoleksi data dan mengaturnya. Di sini terdapat PHPMyAdmin. PHPMyAdmin adalah sebuah tool pihak ketiga yang berfungsi untuk mengatur tabel dan data yang terdapat di database. Kemudian itu ada di sini MySQL database. Fitur ini dapat kita gunakan ketika kita akan membuat aplikasi berbasis PHP di website. Kemudian ada MySQLi database wizard. Ini merupakan tempat untuk memulai membuat sebuah database di website. Kemudian ada remote MySQL, di mana pengaturan ini digunakan untuk membuat database
dapat diakses melalui aplikasi selain melalui cPanel. Ini juga ada PostgreSQL database, database wizard, dan PHP bagi admin. Kita beralih pada SEO and Marketing Tools. Di sini di SEO and Marketing Tools terdapat ada Get in Google, link building, kemudian masih banyak lagi SEO tools dan lain sebagainya. Kemudian kita beralih pada domain. Menu ini berkaitan dengan hal-hal seperti pengaturan subdomain, pengaturan add-on domain, cara mengarahkan domain ke domain tertentu, dan sebagainya. Dengan menggunakan fitur ini, kita dapat segala sesuatu yang berhubungan dengan domain. Di sini dalam domain ini terdapat dalam domain ini terdapat site publisher, di mana kita dapat menggunakan fitur ini untuk membuat website dengan cepat dari tema website yang sudah tersedia. Pembaca website kita tetap dapat melihat website selagi kita memperbaiki website. Kemudian ada domain. Domain ini dapat kita gunakan untuk mengatur domain. Kita dapat membuat domain utama, mengarahkan domain, dan membuat email di sini. Kemudian add-on domain. Ini add-on domain adalah domain tambahan yang disimpan oleh sistem sebagai subdomain dari domain utama kita. Kemudian ada subdomain. Di sini kita dapat membuat subdomain dari website kita. Subdomain sendiri adalah sebuah subbagian dari website yang dapat eksis sebagai website baru tanpa nama domain baru. Kemudian di sini ada aliases, di mana fitur ini memungkinkan website kita memuat dari domain yang lain. Di sini juga ada redirect. Redirect ini memungkinkan kita untuk mengirim pengunjung suatu domain atau sebuah halaman dari website ke domain tertentu. Kemudian ada zona editor. Zona editor ini kita dapat membuat dan mengedit file zona ini dengan fitur zona editor. Kemudian kita beralih pada email. Dan kemudian kita beralih pada email. Di sini terdapat email account, di mana dengan fitur ini kita dapat membuat alamat email, mengkonfigurasi email client, mengubah kata tadi email, dan dapat mengakses webmail. Kemudian di sini ada email routing, ada forwarder. Email routing ini meneruskan email yang masuk ke domain menuju server tertentu. Kemudian ada autoresponders. Kemudian ada autoresponders. Fitur ini untuk membuat atau melakukan perubahan email balasan otomatis. Kemudian ada default address. Default address ini pengaturan yang dapat mengarahkan setiap email yang dikirim ke alamat email yang tidak valid untuk email domain kita. Kemudian ada mailing list. Mailing list ini kita dapat mengatur sebuah mailing list yang dapat mengirim email untuk semua anggota yang ada di list tersebut. Kemudian ada Tracky Delivery. Tracky Delivery ini menjelaskan status pengiriman email. Jadi kita dapat mengetahui apakah email tersebut sudah terkirim ataupun mengalami masalah. Kemudian ada global email filter, dan masih banyak lagi. Ada address importer, email deliverability, spam filter, box trapper, kalender,
dan masih banyak lagi. Kemudian kita beralih pada metrik. Fitur cPanel yang satu ini memungkinkan kita untuk melihat statistika dan analitik untuk domain Anda. Fitur metrik ini membantu kita untuk mendapatkan ide tentang kinerja kita dalam mengoptimalkan kualitas website. Kita juga dapat melakukan memonitoring terhadap setiap aktivitas yang berpengaruh ke jumlah kunjungan website kita. Di sini terdapat restore yang fungsinya itu adalah dapat menampilkan hingga 1000 entry terbaru di log a page untuk website yang kita miliki. Kemudian ada errors, di mana fitur ini dapat menampilkan maksimal 300 entry terbaru di log kesalahan pada website. Kita juga dapat menggunakan informasi ini untuk menemukan tautan rusak atau masalah dengan file yang hilang. Kemudian ada bandwidth. Bandwidth di sini memungkinkan Anda untuk melihat penggunaan bandwidth Bandwidth di sini memungkinkan Anda melihat penggunaan bandwidth untuk website Anda. Data-data di sini menunjukkan penggunaan bandwidth bulanan, serta total penggunaan bandwidth.